Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat segala-galanya, dan hari ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat marifat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang, dan semua kami akhirnya diberkati. Dan setiap kami lewat pertolongan-Mu bisa menjadi pribadi yang hidupnya lebih menyenangkan Tuhan lagi. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan belajar kebenaran lebih dalam lagi lewat program ini. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita akan membaca
Yeremia pasal 32, saudara ya. Dan saya mengajak semua kita membaca Alkitab ini bersama-sama. Pasal 32, perikopnya pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Ayat yang pertama. Bersama-sama saya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia, Raja Yehuda, telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Zedekia, Raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berpegang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sesungguhnya Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memateraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimateraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah seperti dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tapi mereka tidak mendengarkan suaramu, dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh, engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk,
adalah sesuatu apapun yang mustahil untukku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya. Orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini. Sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus. Tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam untuk tentram. Mereka diam dengan tentram. Ayat 38. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh kepadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan. Itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memaraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memuliakan mereka, aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kita sudah baca tadi. Kembali pasal yang barusan kita baca ini hampir mirip ya dengan apa yang sudah kita baca dengan pasal-pasal sebelumnya. Di mana Tuhan kembali menggunakan sebuah perintah yang kemudian dikerjakan oleh Yeremia, dan perintah yang dikerjakan oleh Yeremia itu dijadikan contoh bagaimana Tuhan memperlakukan Israel. Yeremia disuruh membeli sebidang tanah milik saudara sepupunya, begitu, anak pamannya. Kemudian Tuhan berkata, sama seperti tanah Yehuda ini akan diambil gitu ya, dikuasai oleh orang-orang Kasdim dan juga diserahkan kepada Nebukadnezar. Hal ini tentu terjadi seperti kalau kita sudah mengikuti tadarusan ini, bahwa karena Yehuda membuat Tuhan gusar dan murka. Digambarkan tadi di sotoh-sotoh rumah mereka mempersembahkan persembahan-persembahan untuk berhala.
untuk Baal. Sembahan berhala itu diberikan kepada Baal, kepada dewa-dewa lain yang bukan Tuhan, di atas rumah, di mana di rumah itu juga Tuhan ditinggikan. Ini yang saya bilang sinkritisme. Kalau kita membaca perjanjian lama, ketika orang perjanjian lama itu menyembah Baal atau menyembah Allah lain, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa bangsa Israel atau Yehuda yang menyembah Allah lain itu meninggalkan Tuhan. Tidak. Saya tidak pernah membaca di dalam Alkitab mereka benar-benar meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap menyembah. Mereka tetap respek, hormat kepada Allah. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang mereka. Allah yang mereka imani sudah menuntun mereka keluar dari Mesir dan seterusnya. Mereka hormat. Tapi di lain sisi mereka juga melakukan penghormatan kepada ilah-ilah lain, kepada Baal. Di satu tempat yang sama, dalam hal ini di rumah mereka. Di rumah mereka, mereka berdoa kepada Elohim, kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi di rumah yang sama, di suatu rumah, mereka memberikan persembahan berhala kepada Baal, kepada ilah-ilah lain. Mereka menduakan Tuhan. Ini yang berkali-kali saya bilang, sejarah selalu berulang. Saya kalau membaca sebuah kisah sejarah, dalam artian sejarah itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, saya selalu meyakini bahwa sejarah akan berulang dalam dimensi dan bentuk yang mungkin agak berbeda tapi esensinya sama. Seperti saya bilang, di tahun 40-an, sejak beberapa ratus tahun sebelum tahun 40-an, 1940-an, orang-orang yang hidup di negeri ini berjuang gitu, mempertahankan atau berusaha untuk merebut kemerdekaan mereka. Kita nggak ngomongin Republik Indonesia, tapi setiap suku, setiap wilayah, daerah itu berjuang melawan penindasan dari bangsa-bangsa lain. Kita akhirnya merdeka 17 Agustus 1945. Tapi Bapak Ibu, apakah ketika kita merdeka kemudian selesai itu penjajahan? Enggak. Kalau kita perhatikan dengan sungguh dan kita mau open mind begitu, sejarah selalu berulang. Penjajahan dalam bentuk dimensi lain terjadi. Penjajahan oleh orang-orang yang lebih berkuasa daripada kita. Rasa tertekan, rasa intimidasi, dan lain sebagainya, itu kita rasakan terjadi. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kita ini hidup dalam keadaan yang seperti itu, di mana dunia ini selalu berulang, sejarah selalu berulang. Yang saya mau katakan, apa yang kita sudah baca dalam Yeremia tadi itu berulang, di mana ribuan tahun yang lalu bangsa Yehuda menduakan Tuhan dengan berhala. Hari ini masih terjadi. Meskipun saya bilang bentuknya berbeda, tapi esensinya sama. Hari ini di tengah masyarakat yang lebih modern, lebih terpelajar gitu, mungkin tidak lagi ada orang percaya pada dewa-dewi, patung, penyembahan, dan hal-hal seperti itu. Di dunia barat saja, yang namanya agama saja, mempercayai adanya Tuhan saja sudah mulai diragukan dengan logika mereka yang lebih ditekankan. Mana mungkin mereka percaya pada patung dan mereka akan sembah sebagai Tuhan. Kayaknya nggak masuk akal itu. Makanya kan saya sudah mengatakan, saudara, dalam penafsiran saya soal kitab Wahyu, bahwa di kitab Wahyu itu katanya binatang itu akan dibuatkan patung. Terus patung itu bisa bicara. Kemudian semua manusia di bumi akan menyembah patung itu.
Saya tidak menafsirkannya secara literal. Saya tidak percaya ada patung antikristus nanti, kemudian patung itu bisa bicara dan saya menyembah. Gak masuk akal gitu. Dalam konteks 2023 ketika saya rekaman Deep Talk with Pasi ini, nggak tahu saudara dengernya kapan. Bisa saja nanti kalau YouTube masih ada sampai 20 tahun, 30 tahun mendatang, saya sudah nggak ada di bumi ini, tapi video ini masih ada dan masih ditonton oleh orang-orang yang mungkin generasi anak saya atau cucu saya gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa di 2023 ketika saya rekaman ini, nggak masuk akal gitu orang menyembah patung. Jadi patung antikristus yang dinubuatkan di kitab Wahyu itu bukan patung seperti patung apa ya, patung Soekarno-Hatta gitu ya, yang ada di menuju ke bandara, bukan patung Jenderal Sudirman yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, bukan saudara, atau patung Diponegoro yang ada di Jalan Diponegoro Jakarta, bukan. Kayaknya nggak masuk logika ada orang modern dengan logika yang lebih tajam dan lebih terpelajar masih percaya dan menyembah patung-patung model begitu, meskipun bisa bicara. Jadi saya menafsirkannya hal yang lain, saudara. Ya, Bapak Ibu bisa ikutin ya. Kalau saya ngomong gitu nanti malah kita ngomongin ke sana. Nah jadi hari ini berhala mungkin bukan patung sesembahan dewa-dewi, meskipun ada beberapa yang harus saya akui masih berpercaya pada hal seperti itu. Ya. Tapi yang tingkat pendidikannya lebih tinggi itu agak sulit percaya hal-hal seperti ini. Ya. Tapi berhala-berhala hari ini ya hal-hal yang lain. Nah, inti dalam konteks Yeremia ini kan bangsa Yehuda itu menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Ya. Mereka menyembah, mereka percaya pada hal-hal lain yang bukan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah itu kerikmanya itu, pesannya itu. Maka kalau kita tarik ke hari ini, bukankah banyak saudara? Kalau saya bilang kita berarti saya termasuk, padahal saya sudah tidak termasuk. Saya berani yakin cinta saya sama Tuhan, loyalitas saya sama Tuhan, nggak tersandingkan oleh apapun. Kalau saya loh ya, jadi saya bilang saudara, karena saya nggak kenal saudara. Mungkin itu bisnis saudara, itu istri saudara, suami saudara, anak saudara, orang tua saudara, pelayanan saudara. Semua hal itu bisa menjadi berhala, saudara. Ketika di hatimu dan di pikiranmu kau lebih meluangkan waktu banyak untuk memikirkan hal-hal itu dibandingkan Tuhan. Kita memang agak juga naif kalau berpikir kita harus memikirkan Tuhan 24 jam. Dan saya tidak akan lakukan itu. Dan sulit untuk saya melakukan hal itu juga selama saya masih hidup di dunia ini. Ya, mungkin sehari 2 hari saya bisa 24 jam untuk berdoa, menyembah Tuhan semata. Tapi kalau seterusnya, ya berarti saya nggak hidup di dunia ini lagi dong. Saya harus meninggalkan dunia ini karena untuk bisa 24 hour, 7 day a week, 30 day a month, itu luar biasa berat. Itu makanya kalau kita baca Alkitab, saya diberikan hikmat sama Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus itu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi meskipun saya mengerjakan hal-hal yang lain yang dikerjakan juga oleh orang-orang dunia, misalnya ya, andai kata saya seorang pedagang, saya buka toko, saya berdagang sama seperti pedagang-pedagang lainnya gitu. Cuma kalau pedagang-pedagang lainnya buka toko, otaknya langsung cuan, uang, cari laba, cari untung, agar begini, agar begitu, supaya saya tidak menjadikan dagangan saya dan usaha saya itu sebagai berhala dan menyakitkan Tuhan akhirnya. Saya berdagang ya seperti untuk Tuhan. Bagian dari pelayanan saya. Bukan semata-mata mencari untung, tapi juga melayani.
melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau setelah melakukan itu saya mendapatkan berkat, selisih laba, haleluya. Dan lewat itu saya bersyukur dan akhirnya akan memberkati keluarga saya. Sama dalam pelayanan juga demikian, saudara. Saya tidak lagi mau gimana gitu dengan pelayanan. Kayak contoh, saudara. Ada sebuah gereja mengundang saya untuk melayani full sepanjang hari Minggu. Saya sudah okekan gitu. Terus entah kenapa mereka mundurkan. Dimundurkan, saya udah okekan juga, dimundurkan lagi. Saya akhirnya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kok jadwal saya dimundurkan sampai 2 kali? Mereka kasih alasan sih. Cuma kalau menurut saya jadi bertanya-tanya gitu. Kalau ini adalah dari Tuhan, pelayanan di tempat itu dari Tuhan, kok bisa gitu dimundurkan sampai 2 kali? Ketika saya bergumul sama Tuhan, ini pasti ada sesuatu, Tuhan. Nggak mungkin ini hal yang lumrah gitu, karena saya nggak pernah. Ya pernah lah, Pak pelayanannya ditunda ya, apa diundur ya Pak. Tapi paling cuma sekali gitu, ini 2 kali oleh orang yang sama, gereja yang sama. Bukan saya yang meminta untuk ditunda, tapi mereka yang mengundurkan 2 kali jadwal saya. Dan kali mau yang ketiga mereka minta jadwal saya bertanya sama Tuhan, ini kok begini Tuhan? Kalau sampai dimundurkan sudah dua kali dan ini mau kali ketiga, saya bertanya sama Tuhan, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Dan jujur saja kalau kita ngomongin logika, dengan saya diundang di sebuah gereja tertentu, sehari bisa beberapa sesi, maafkan saya saudara, saya manusia juga kan. Saya tentu mendapatkan berkat yang luar biasa dalam pelayanan di hari Minggu itu saja. Tapi saya bertanya sama Tuhan, ini kenapa Tuhan? Umur-umur baru kali ini, ya, ada orang minta pelayanan terus dimundurkan atau diubah 3 kali jadwalnya. Saya bukannya karena kesombongan, karena merasa direndahkan, bukan. Saya bertanya sama Tuhan, why? Karena nggak pernah dalam hidup saya melayani hampir 20 tahun ini merasakan seperti itu. Sekali ditunda karena satu dan lain hal, pernah lah. Ya, meskipun tidak banyak. Tapi kalau sampai udah dimundurkan, ditentukan tanggal yang baru, dimundurkan lagi, mereka minta jadwal saya lagi, berarti 3 kali. Itu saya nggak pernah seumur umur. Dan saya bertanya sama Tuhan. Dan dalam damai sejahtera, ya Tuhan taruhkan, ya sudah. Berarti kalau kau benar-benar mau peka padaku, tentu yang kau alami, mestinya kalau pelayanan itu dariku, tidak akan kulakukan. Makanya ya, saya akhirnya tidak memberikan jawaban apapun. Dalam artian saya tidak meminta atau memberikan tanggal. Ya. Dan andai kata mereka menghubungi saya lagi, saya tidak akan menerima tanggal itu. Tanggal apapun. Saya tidak mau menjadikan pelayanan sebagai ilah lain. Mentang-mentang di balik itu saya akan mendapatkan keuntungan. No. Saya orangnya sekarang seperti itu, saudara. Dalam banyak hal. Saya bahkan sudah hampir tidak menerima pelayanan tengah minggu keluar. Hari Minggu pun saya hanya memberikan waktu sebulan sekali saja. Andai kata itu ada yang mengundang. Jadi kalau ada tiba-tiba 2 gereja menghubungi saya untuk misalnya bulan Mei, ya, sedangkan saya sudah janji ada 1 gereja di bulan Mei, maka orang yang mengundang saya itu meskipun dari gereja besar tidak akan saya terima. Saya coba alihkan ke bulan lain di mana saya belum keluar, nggak ada jadwal keluar. Kalau tidak sepakat, tidak cocok, ya sudah. Saya mau belajar menjadi orang yang tadi, ya, akhirnya melayani itu mengandalkan Tuhan.
Dulu saya nggak terpikirkan. Dulu saya termasuk orang yang bangga kalau setiap hari saya ada jadwal pelayanan diundang orang. Tapi setelah saya semakin berusia, semakin putih rambut gitu, sudah, saya semakin berpikir, apakah ini yang Tuhan mau gitu? Ya. Pelayanan itu bisa menjadi berhala, saudara. Ya seperti saya bilang, bukannya sombong, dengan jam terbang saya, buat khotbah sehari 2 kali, itu hal yang mudah bagi saya. Apalagi kalau setiap hari saya akan melayani di tempat yang berbeda-beda, itu 1 khotbah, 2 khotbah aja udah cukup. Bisalah saya akalin, saya rubah temanya sedikit, saya rubah penekanannya sedikit, dalam kerangka khotbah yang sama. Itu teknis doang, bisa, mudah. Tapi dengan saya melayani tiap hari keluar, apakah saya akhirnya bisa punya waktu yang bagus untuk Tuhan? Yang terbaik untuk Tuhan? Kadangkala setiap pelayanan itu di framing demikian rupa bahwa kita lakukan untuk Tuhan. Padahal kalau dalam kejujuran saya berkata, enggak juga. Banyak orang yang melayani itu punya tujuan, maksud tertentu. Saya nggak perlu ngomong lah. Berapa banyak dosen teologi, berapa banyak pendeta-pendeta yang menghubungi saya untuk agar bisa mengajar di tempat saya dan juga berkhotbah di tempat saya, di The Way. Sampai sebegitunya, saudara. Ada yang dengan vulgar bertanya, kapan saya dijadwal lagi? Ada yang dengan vulgar, Pak, saya bisa ngajar nggak di tempat Bapak? Sampai hal-hal yang tersembunyi, yang cuma sekedar membuka omongan, Shalom, apa kabar Mas? Apa kabar Pak? Orang tidak dekat gitu ya, cuman tahu dan kenal doang. Kok ujuk-ujuk kalimatnya begitu? Tanpa ada keterangan apapun. Itu kan berarti kan saudara tahu dan nebak sendirilah. Jujur aja, saya peka dengan hal ini karena saya nggak pernah begitu. Saya nggak pernah menghubungi orang untuk meminta jadwal pelayanan dan lain sebagainya. Ada gereja besar yang sering mengundang saya, dan sejak pandemi tidak mengundang saya lagi. Saya tidak menghubungi mereka untuk bertanya, kapan saya dijadwal lagi? Saya diemin aja. Jadi saya karena tidak melakukan hal itu, peka kalau ada orang tiba-tiba begitu ke saya. Nangkep saudara ya? Saya tidak bilang apa yang saya kerjakan itu benar, saudara. Tapi itulah cara saya agar saya benar-benar hidup tidak menyekutukan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Tidak menduakan Tuhan. Tidak punya berhala. Sebab kalau kau baca tadi Yeremia dan kau mengikuti tadarusan sebelum-sebelumnya, gara-gara menduakan Tuhan, Tuhan sakit hati dan akhirnya Tuhan tidak anggap Yehuda 70 tahun lamanya. Meskipun kita baca tadi ada janji, Tuhan akan mengumpulkan mereka semua dari segala penjuru dunia dan aku akan menjadi Tuhanmu kembali. Tapi itu terjadi setelah 70 tahun pembuangan dan didiamkan Tuhan. Dicuekin Tuhan, gak dianggap Tuhan. Itu kalau ngomongin pribadi, 70 tahun itu seumur hidup, saudara. Sampai mati, saudara. Saudara umur berapa hari ini? Saya umur mendekati 50. Dan sekarang saya menduakan Tuhan. Punya berhala. Pikiran saya, hati saya, kerjaan saya fokus ke sana. Tuhan tidak saya tinggalkan, tapi hanya mengisi persentase mungkin 0,01% kali. Sampai akhirnya Tuhan marah. Kalau Tuhan menghukum saya dengan amarahnya karena saya melupakan dia, dan saya dihukum sama seperti Yehuda dihukum 70 tahun, berarti sampai saya mati, Tuhan akan cuekin saya. Pertanyaannya, saudara, kalau Tuhan lagi gak peduliin saya, Tuhan lagi hukum saya lagi dianggap melakukan dosa yang mendatangkan maut,
saya sedang dipisahkan dari Tuhan. Tuhan lagi gak mau peduli sama saya. Seperti Yehuda tidak dipedulikan Tuhan selama 70 tahun. Dan saya mati dalam kurun waktu itu. Kemana roh saya nantinya? Roh saya pasti ke Tuhan. Karena roh saya dari Tuhan. Tapi kemana jiwa saya? Dan kemana ketika nanti tubuh saya dibangkitkan? Ke Tuhan juga kah? Ke surga juga kah? Bapak Ibu biji mata Tuhan, ayo sama-sama kita belajar hari ini. Jangan anggap remeh hal ini. Makanya kerjakan yang saya kerjakan tadi. Kita nggak bisa 24 jam itu berdoa terus, kita masih hidup di dunia ini. Kita harus bekerja supaya kita bisa makan kan? Kita harus bekerja supaya anak-anak kita bisa sekolah kan? Kita harus bekerja agar kita bisa membiayai segala kebutuhan rumah tangga kita kan? Silakan bekerja. Cuma perspektif kerjanya, orientasi kerjanya yang harus di-switch gitu, diubah. Jangan seperti orang dunia. Tadi dalam bahasa saya memakai ayat yang Paulus tekankan. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka apapun yang saya kerjakan hari ini, termasuk saya ketika merekam ini, saya lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk saudara. Bukan untuk saya mendapatkan viewer banyak. Bukan untuk dapatkan essence. Enggak, saya lakukan untuk Tuhan. Ketika saya lakukan untuk Tuhan, maka saya akan efektif, maksimal, dan akhirnya memberkati saudara. Kalau saya lakukan untuk saudara, saya buat program ini untuk saudara, semata-mata hanya untuk saudara. Maka ketika saya lihat viewernya cuma 100, sakit hati saya. Capek saya. Merasa saya lelah. Tapi karena saya lakukan untuk Tuhan, saya nggak berani berpikir untuk capek, lelah, dan kecewa. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan hal yang jauh lebih besar daripada apa yang saya kerjakan ini. Kita baru merayakan Jumat Agung kemarin. Kita baru merayakan Paskah kemarin. Yuk saudara, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Semoga saudara diberkati, saudara paham semua tadi, dan kita akhirnya sama-sama tidak akan mengalami seperti yang Yehuda alami. Haleluya. Kita tundukkan kepala saudara. Kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah selesaikan urusan kami. Belajar dari Yehuda, belajar dari kitab Yeremia ini. Di malam hari ini, di siang hari ini, di hari ini. Di episode ini kami belajar untuk benar-benar tidak mengulangi kebodohan mereka. Sejarah selalu berulang. Apa yang dilakukan oleh Yehuda ribuan tahun yang lalu sangat besar potensinya kami lakukan hari ini. Meskipun dengan gaya yang berbeda. Kayaknya nggak masuk akal kami bisa menyembah patung. Tapi besar kemungkinan kami masih punya berhala dalam bentuk lainnya. Yakni sesuatu yang ternyata kami tempatkan, kami posisikan berharga. Sama dengan seberharganya Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami masih mendua. Berharap sungguh Tuhan tidak hukum kami seperti Tuhan menghukum Yehuda. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara diberkati ya. Dan kalau saudara diberkati lewat program ini, tolong di-share ya, supaya banyak orang yang tahu ada program Deep Talk with Pase, ada urusan Alkitab yang kita lakukan sudah hampir 3 tahun ini. Untuk agar membuat banyak orang menyukai Alkitab, mencintai Alkitab, dan mulai merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.